Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya dan terus semangat dalam mempelajari pembelajaran jarak jauhnya. Nah, hari ini di pembelajaran bahasa Indonesia, kita udah memasuki ke bab 8. Bab 8 ini berisikan tentang teks biografi yang bercerita ulang tentang pengalaman hidup seorang tokoh, gitu ya. Nah, kita di sini akan membahas seluk-beluk gitu ya. Isi dari teks biografi itu seperti apa? Maka dari itu kita langsung aja ke definisi teks biografi. Nah, definisi teks biografi ini adalah berisi tentang riwayat hidup seseorang yang menyajikan sejarah hidupnya, pengalaman-pengalaman hidupnya, hingga kisah sukses yang dialami oleh tokoh tersebut, gitu ya. Nah, pada umumnya teks biografi ini menceritakan tokoh masyarakat yang memiliki prestasi atau hal-hal yang dapat dikenal oleh setiap pihak gitu ya. Jadi kita mengambil pelajaran hidupnya untuk dijadikan sejarah yang pada akhirnya sama kita juga dapat dinikmati gitu ya tulisan tersebut dan kita bisa ambil hikmahnya dari pengalaman hidup tokoh tersebut. Gitu. Nah biasanya dalam isi teks biografi itu akan mengangkat cerita tentang riwayat pendidikannya, pandangan hidup tokohnya, perjuangan yang telah dilewatinya, keberhasilannya, keistimewaan dari tokoh tersebut, lalu hal-hal apa saja pokoknya yang bisa dicontoh oleh kita sebagai pembaca, gitu ya. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur utama dalam teks biografi. Yang pertama itu adalah penokohan, yang kedua latar, dan yang ketiga alur. Nah, untuk penokohan ini adalah segala karakter yang disajikan gitu nantinya. Nah, karakter apa saja sih yang bisa dipatut dari tokoh tersebut? Misal pekerja keras, eh, rajin gitu ya, tidak mudah pantang menyerah gitu ya. Itu hal-hal yang nantinya bakal dicerminkan dalam biografi dan bisa kita ambil hikmahnya. Lalu ada latar. Nah, latar ini biasanya berisikan waktu dan tempat yang mendasari peristiwa tersebut. Waktunya kapan gitu ya, tempatnya di mana gitu. Lalu selanjutnya adalah alur. Nah, ini adalah rangkaian-rangkaian kehidupannya dari mulai lahir gitu ya, dia lahir kapan, terus lalu dia sekolah di mana, lalu perjuangan apa saja dari awal sampai akhirnya dia sukses diceritakan itu adalah rangkaian kehidupan dari tokoh tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks biografi. Sama halnya dengan teks-teks sebelumnya gitu ya, struktur pada umumnya itu ada 3 struktur. Yang pertama orientasi, kedua isi, ketiga adalah kesimpulan. Nah, orientasi di sini kalian bakalan membahas tentang latar belakang dan pengalaman tokoh. Gitu ya. Di sini hanya kalian akan menggambarkan pengenalan si tokohnya aja gitu kan. Latar belakang si tokoh ini kenapa bisa diangkat sebagai teladan bagi pembaca atau penulisnya. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah isi. Nah, isi ini adalah kejadian penting, rangkaian peristiwa dari awal dia meniti karir sampai akhirnya dia sukses. Itu termasuk ke dalam isi ceritanya. Lalu, yang ketiga adalah reorientasi. Nah, ini berisikan tentang penilaian kalian, opini kalian tentang tokoh tersebut. Biasanya berisikan kesimpulan. Tapi dalam teks ini, untuk reorientasi ini adalah hal yang opsional gitu. Jadi nggak harus selalu ada gitu. Mau ada silahkan, mau enggak juga tidak apa-apa gitu. Ya, untuk reorientasi ini. Jadi yang terpenting itu adalah orientasi dan kejadian pentingnya. Lalu kalau kita masuk ke materi selanjutnya, nah ini adalah contoh dari struktur dan isi teks biografinya ya. Kita bisa lihat yang orientasi di sini menceritakan tentang Raden Dewi Sartika gitu ya. Diceritakan dia lahirnya di mana gitu ya. Oleh keluarga yang seperti apa. Nah, ini adalah orientasi pengenalan siapa sih Raden Dewi Sartika ini gitu ya. Nah, masuklah ke yang kedua adalah kejadian penting. Di sini awal mula kehidupan Dewi Sartika dimulai. Di sini diceritakan cerita kecilnya Dewi Sartika itu seperti apa gitu ya, aktivitas-aktivitasnya itu seperti apa gitu. Lalu yang terakhir adalah reorientasi. Nah, ini
adalah opini dari penulis gitu ya. Hal yang ingin disampaikan atau hal yang diambil oleh penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca tentang hal-hal yang patut dicontoh dari Raden Dewi Sartika gitu ya. Semoga kalian paham. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah jenis biografi. Sebenarnya jenis biografi itu ada beberapa, cuma Ibu dalam pembelajaran kali ini ingin menyampaikan jenis biografi berdasarkan penulisnya saja. Itu ada dua, yaitu biografi dan autobiografi. Kalau biografi itu adalah kalian menuliskan kisah seseorang berdasarkan penelitian, berdasarkan wawancara dan hasil izin tokoh tersebut gitu ya. Nah, kalau autobiografi adalah kalian menceritakan kehidupan kalian gitu ya, riwayat hidup kalian secara mandiri gitu ya. Itu autobiografi. Bedanya biografi itu adalah kalian menceritakan orang lain. Nah, kalau autobiografi adalah menceritakan diri kita sendiri. Materi selanjutnya tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama itu adalah kata ganti orang pertama. Nah, kata ganti orang pertama ini adalah kata lain dari tokoh tersebut. Misal, Dewi Sartika ya tadi, Raden Dewi Sartika. Kalian ganti menjadi beliau. Iya, wanita cantik itu, wanita hebat itu. Nah, pokoknya kata ganti dari tokoh tersebut. Lalu yang kedua adalah kata kerja tindakan. Nah, kata kerja tindakan ini adalah kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang dilakukan tokohnya, gitu ya. Yang ketiga adalah kata deskriptif. Pada umumnya, kata deskriptif ini memberikan informasi secara terperinci tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh, seperti gigih, berani, kreatif, cerdas, soleh, jujur. Pokoknya kata-kata itu yang sering pula didahului oleh kata kopulatif, adalah, merupakan, seperti itu ya. Nah, lalu yang keempat adalah kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif ini dalam rangka menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya, seperti dicintai, diberi, dikenang, dihormati. Lalu yang kelima, kata kerja mental. Banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka menggambarkan peran tokoh. Contohnya, menguasai, menyukai, menuding, diilhami. Nah, itu adalah kata kerja mental. Lalu yang keenam adalah konjungsi, menggunakan kata sambung, kata depan ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya, sebelum, sesudah, dan, yang, kemudian, selanjutnya. Itu adalah kata-kata konjungsi yang digunakan dalam teks. Nah, itu materi yang dapat Ibu sampaikan tentang teks biografi. Kalau kalian masih belum mengerti atau ingin kalian tanyakan, boleh kalian komen di bawah. Atau kalian bisa chat di grup, nanti kita diskusi bersama-sama dengan teman kalian juga. Dan kita bisa lebih mengenal teks biografi lebih dalam. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.